Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Zaharuddin MMPhD dan Bapak Dr. Raymond Hasangapan Mikael MM selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pendidikan PAUD Universitas Pancasakti. Rekan-rekan seperjuangan, kemudian rekan-rekan kelompok 1. Insya Allah pada hari ini kita bertemu untuk kelompok diskusi yang pertama, dan pada hari ini topik yang akan kita bahas adalah hakikat manajemen pendidikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bapak dan Ibu, kita bisa bertemu atas izin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Bapak dan Ibu, penyelenggaraan pendidikan seyogianya memiliki manajemen yang bagus agar perjalanan sekolah, lembaga juga menjadi lebih bagus dan sangat membanggakan tentunya ya. Dan setiap komponennya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personil, penganggaran, pengawasan, pelaporan hingga penilaian. Lalu apakah benar seluruh satuan yang berada di sekitar kita telah memahami hakikat manajemen pendidikan dengan baik? Jika belum, pada kesempatan hari ini izinkan kami dari kelompok 1 untuk memaparkan, untuk sharing pengalaman dan berbagi praktik baik dengan teman-teman semuanya dengan materi hakikat manajemen PAUD. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 1 Ibu Rafiqatul Husna, Ibu Munasri, Ibu Ratu Romdonah, Ibu Sriyanti, Ibu Win Zakiyah, dan saya sendiri Novita Devianti. Insya Allah melalui studi kasus yang akan kami angkat, akan mengajak Bapak dan Ibu untuk sharing pengalaman dan praktik baik bagaimana solusi terhadap studi kasus nanti. Izin share screen Bapak dan Ibu. Ya, untuk pengertian manajemen akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Munasri. Silakan Ibu Asri. Baik, terima kasih Ibu Novi atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Teman-teman, mohon izin untuk memaparkan pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu atau mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendaya gunakan seluruh sumber daya yang ada. Baiklah teman-teman, di sini kami ingin memaparkan pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Terry tahun 1986 menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan dengan menggunakan ilmu dan seni dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut ahli yang kedua, Harsey dan Blackchart, 1988, halaman 4, manajemen adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan suatu instansi. Dari pemikiran para ahli tersebut, kami menyimpulkan manajemen ialah ilmu serta seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi untuk menggunakan atau memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan evaluasi agar organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Mohon izin, Bu Novi. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidagogia, yang berarti pergaulan dengan anak-anak.
Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang zaman dahulu Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak dan ke sekolah atau dari sekolah. Selain itu, di rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para pedagogos. Istilah ini berasal dari kata paidos yang berarti anak dan agagos yang berarti saya atau membimbing atau memimpin. Kami di sini ingin mengartikan pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama menurut Langeveld, yang di sini tahun 1971 halaman 5, bahwa menurut Langeveld, pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Siktisnas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari kedua pengertian menurut para ahli tersebut, kami menyimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warna negara yang mendemokratis serta bertanggung jawab. Mohon izin selanjutnya, Bu. Kami di sini menggabungkan yaitu pengertian manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu menurut Koswara tahun 2000 halaman 2, manajemen pendidikan adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Selanjutnya, teori yang kedua menurut Usman, manajemen pendidikan adalah sebuah seni dalam ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, menurut Nawawi, manajemen pendidikan ialah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu. Kami menyimpulkan dari ketika pengertian tersebut menurut para ahli, yaitu kesimpulannya, manajemen pendidikan adalah suatu aktivitas atau rangkaian aktivitas yang berupa proses pengelolaan, usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta memakai fungsi-fungsi manajemen supaya tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Baiklah teman-teman, kami menyimpulkan skema pengertian manajemen pendidikan. Bahwa manajemen di sini adalah suatu seni atau pengetahuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Di sini ada sumber daya itu manusia dan non-manusia atau benda mati. Untuk manusia di sini terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, ketatausahaan, humas. Dan untuk non-pendidikan yaitu syarat non-manusia. Dan untuk non di sini artinya itu bukan, yaitu sarana dan prasarana, kurikulum, keuangan, dan administrasi. Yang mana keduanya ini saling terkaitan, yaitu untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, yang mana untuk mencapai fungsi-fungsi manajemen tersebut kita harus menggunakannya secara efektif dan efisien. Mohon izin selanjutnya.
Baik, izinkan saya untuk melanjutkan, yaitu komponen manajemen pendidikan. Di sini menurut Suharsini di 2008 halaman 4 ada 7 komponen manajemen pendidikan. Yang pertama adalah manajemen kesiswaan, di mana berkaitan dengan data siswa, nomor induk, kemudian papan statistik, tapi lebih luas lagi tidak hanya kepada pendataan siswa saja. Nah, di situ kita harus ada bagaimana tumbuh kembang peserta didik itu tidak hanya sekedar pencatatan saja, tapi mereka tumbuh kembang dan bagaimana melayani dan bagaimana membimbing mereka. Yang kedua adalah manajemen personil. Personil di sini berkaitan dengan PTK ya, pendidik dan tenaga kependidikan, di mana di sini ada data-data guru, kemudian data-data pengelola, terus semua yang berkaitan dengan personil atau pekerja yang ada di lembaga itu. Jadi dengan data ini digunakan untuk apa? Apakah kualifikasi pendidikannya sesuai atau sesuai dengan keterampilan dan kemampuan guru itu sendiri. Jadi semuanya di-manage di dalam personil ya. Yang selanjutnya adalah manajemen kurikulum. Kurikulum ini berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan kurikulum, baik kurikulum nasional atau kurikulum lokal. Di dalam kurikulum itu sendiri terdapat prota, prosem, ya itu yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian ada RPPM, RPPH sampai dengan penilaian. Itu masuk ke dalam kurikulum. Jadi baik atau tidak, bagus atau tidaknya sebuah lembaga pendidikan itu juga bisa dilihat dengan kurikulumnya. Biasanya ada kurikulum yang merupakan kurikulum ciri khas sekolah itu sendiri, yang menjadi keunggulan sekolah itu sendiri. Yang selanjutnya adalah manajemen sarana, meliputi inventaris barang, kemudian tata letak ruang dan halaman taman, itu pun semuanya adalah manajemen sarana. Gunanya untuk apa? Untuk bisa kita merencanakan dan mengorganisir serta mengawasi dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaannya. Jadi apa sih, kita akan memprogramkan sebuah kegiatan. Kita akan dilihat apakah kita memiliki sarana yang bisa sarana dan prasarana yang menunjang atau tidak, ataukah ada yang perlu kita beli kembali, ataukah ada yang perlu dengan perawatan. Nah, dengan penginventarisasian ini dan pengorganisasian ini bisa bisa dilihat bahwa sarana ini, manajemen sarana ini adalah penting. Selanjutnya adalah manajemen pembiayaan. Nah, manajemen pembiayaan ini sering disebut merupakan komponen produksi ya, yang di mana terlaksananya kegiatan belajar mengajar itu dengan pembiayaan ya. Bisa dikatakan bahwa kegiatan sekolah itu akan berjalan dengan biaya. Jadi harus jelas pembiayaan, bagaimana pemasukan, dari mana pemasukan sebuah lembaga itu, dan bagaimana mengelolanya, dan bagaimana untuk melaporkannya. Itu semuanya ada di dalam manajemen pembiayaan. Jadi harus jelas agar biaya yang sesuai dan biaya yang harus dikeluarkan atau yang harus digunakan itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Yang selanjutnya adalah manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan. Di sini adalah berkaitan dengan izin operasional, kemudian akreditasi ya, yang berkaitan dengan surat menyurat atau izin dari sebuah lembaga itu sendiri, legalitas sebuah lembaga itu sendiri ya. Jadi banyak sekali kita menemukan bahwa banyak sekali lembaga-lembaga yang tidak berizin atau lembaga-lembaga yang masih bermasalah. Nah, itu di sini perlunya manajemen lembaga itu ya, bagaimana kita menjadi lembaga yang berizin ya. Yang selanjutnya terakhir adalah manajemen hubungan masyarakat. Di sini manajemen hubungan masyarakat itu sangat penting. Bagaimana kita menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan ya, sebagai bagian dari promosi sekolah itu sendiri. Sebagus apapun sekolah itu, sarana prasarana sebagus apapun, jika hubungan dengan lingkungan sekitar
kurang baik atau hubungan dengan masyarakat kurang baik, biasanya itu akan berdampak kepada lembaga itu sendiri. Jadi biasanya lembaga itu aktif di dalam masyarakat dan organisasi-organisasi kemasyarakat atau organisasi guru. Di sini perlu sekali untuk ada manajemen tentang hubungan masyarakat. Itu komponen-komponen daripada manajemen pendidikan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ratu, silahkan. Silakan lanjut, Bu Novi. Maaf, izin melanjutkan. Baik, fungsi-fungsi manajemen pendidikan yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian, organizing, 3. Penyusunan personil, 4. Pengarahan atau directing, 5. Pengkoordinasian, 6. Pelaporan, 7. Penganggaran, dan 8. Penilaian. Selanjutnya, next. Fungsi manajemen menurut Islam di sini menurut Mahdi bin Ibrahim, fungsi manajemen lebih diringkas lagi menjadi 3. 1. Perencanaan atau planning, 2. Fungsi pengorganisasian atau organizing, 3. Fungsi pengarahan atau directing. 4. Manfaat manajemen pendidikan. Mohon izin sebentar. Baik, izin melanjutkan Bu Ratu. Manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Makhali tahun 2012 halaman 125, yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau biasa disebut dengan PAIKEM. Kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, atau tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Next, Bu Novi. Keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Berikutnya, teratasinya masalah mutu pendidikan. Sedangkan manfaat menurut Asmendri tahun 2012 halaman 13, manfaat pendidikan yaitu terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Selanjutnya silakan kepada Bu Wiwin. Monitor Bu Wiwin. Baik, saya akan lanjut. Ya, baik, akan saya lanjutkan. Di sini kami sudah mengangkat sebuah kasus yang berkaitan dengan manajemen pendidikan, yaitu sebagaimana kasus yang banyak terjadi di beberapa lembaga yang menjadi kelemahan dari para pengelola pendidikan itu sendiri, yaitu
yaitu kurangnya menerapkan controlling dengan baik dalam proses berjalannya sebuah kegiatan dalam pendidikan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya manajemen pendidikan ini, sehingga karena kurangnya pemahaman terhadap indikator visinya, sehingga sering ditemukan penilaian hasil supervisi yang tidak objektif, yaitu adanya sendiri. Dari kasus tersebut, kami mengajak teman-teman untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memaparkan saran-saran terbaik Ibu Bapak di hari ini, sehingga kita bisa Ya. Terkendala sinyal mungkin ya, Bu Wiwin, suaranya menghilang. Bu Novi, mohon izin dilanjutkan. Baik. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita diskusi mengenai solusi yang akan kita saling berbagi pengalaman dan praktik baik tadi dari studi kasus yang diangkat, yaitu tidak adanya controlling manajemen terhadap supervisi kepala sekolah terhadap pendidik. Nanti yang terjadi disampaikan studi kasus tadi bahwa kepala sekolah lebih bersifat subjektif untuk memperoleh hasil gambaran kinerja, penilaian kinerja para pendidik di lembaganya. Nanti kita minta pengalaman dari teman-teman semua, apa sih sebaiknya harus kita lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut agar tidak terjadi, sehingga ibu guru bisa memperoleh tindak lanjut dari supervisi yang tepat. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk menutup paparan ini dengan sebuah pantun. Sebatang kayu dipatah 4. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih, kami dari kelompok 1 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.